Hai everyone, welcome back. Gue Rifki. Gimana kalian? Semuanya sehat-sehat ya, semakin fit, semakin bahagia, dan tambah kece. Oke? Ya, kali ini gue pengen sharing tentang pengalaman gue. Waktu itu gue punya asam lambung yang parah, pokoknya parah banget. Jadi setiap malam tuh pas gue lagi enak-enaknya tidur, gue kebangun. Pas kebangun itu leher rasanya kebakar, mau muntah, nggak bisa nafas, menderita banget. Bener-bener menderita. Oke, waktu itu gue memang ke dokter, terus gue dapat obat ya. Nah, obatnya itu lumayan sih membantu juga gitu. Tetapi sayangnya tuh si obat tuh harus kita minum terus-terusan gitu ya. Jadi kita jaga dengan begituan. Nah, sementara kan gue menghindari sekali bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Karena kan kalau sesuatu yang kimia itu kan tubuh kita tuh nggak bisa beradaptasi dengan baik ya gitu ya. Jadi hanya bisa beradaptasi dengan hal-hal yang eh, alami aja ya kalau tubuh itu kan. Nah, jadi supaya tidak merusak organ, gue cari hal-hal yang sifatnya dari alam aja gitu. Nah, setelah gue dapat tips ini, yaitu cuma obat-obat rumahan doang yang datangnya dari dapur kita sendiri gitu. Itu benar-benar luar biasa bermanfaat, tidak merusak lambung gue dan gue hidupnya jadi lebih tenang, lebih enak. Selain daripada itu ya, ini bahan-bahan datangnya dari dapur, murah banget, bisa didapatin kapan saja, nggak usah pergi jauh-jauh ke apotek. Jadi datang di tukang sayur kita bisa dapat. Nah, ikutin terus karena ini bakal bermanfaat banget. Kalau lu belum punya, ya mudah-mudahan kalian nggak bakal dapat penyakit nggak enak ini. Gue doain ya, amin. Tapi kalau kalian yang udah pernah punya pengalaman tentang ini sangat membantu banget karena di gue benar-benar ngebantu banget dan sampai sekarang gue bisa terhindar dari masalah-masalah itu. Sampai gue pernah dapat kejadian lagi, gue tinggal konsumsi aja itu obat-obatan dapur ini ya, dan itu bisa seketika langsung terjadi, langsung sembuh seketika dan hasilnya sangat memuaskan banget. Wah, alhamdulillah banget ya. Oke, gue sharing sekarang ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Tips yang pertama dari gue, coba dengan produk gandum utuh atau dengan perasan kentang ya. Yang pertama dulu ya, si produk gandum utuh bisa lu ambil dari oatmeal atau Havermut biasa kita bisa dapatkan di supermarket ya. Nah, si Havermut itu seduh aja di dalam air panas, biarkan sedikit dingin, ya boleh bisa kita pakai tambahan sedikit gula juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya. Karena kan kita butuhkan si saripatinya. Karena si saripatinya itu bisa dia mengikat kelebihan asam lambung itu. Dan efeknya bisa cepat sekali. Dan rasa yang nggak enak dan panas dan kebakar di leher itu bisa cepat sekali terbantu ya. Nah dengan tadi produk gandum ya, produk gandum utuh ya. Nah, jadi ambillah kalau mau beli Havermut itu Havermutnya yang dari rolled oatmeal ya, jangan yang dari instan karena itu sudah diolah duluan. Kita kan butuh saripatinya. Terus juga untuk kentang kan yang sebenarnya yang bagus itu kan perasan kentangnya karena kita mendapatkan saripatinya yang lebih lebih pekat lagi ya. Itu kan sangat cepat membantu dan mengikat kelebihan asam lambung itu. Tetapi kalau susah memeras kentang kan memang kentang kan keras. Gimana caranya itu untuk diperas-peras? Diparut aja dulu sedikit. Baru diambil patinya. Nah, patinya itu yang dikonsumsi, diminum. Nah, mudah-mudahan ini sangat membantu banget dan bakal cepet banget. Efeknya cepet banget ya. Nah, oke. Tips yang kedua dari gue, kacang almond. Si cemilan almond ini bagus sekali. Kita bisa kunyah
Tapi kalau bisa ya, pilih kacang almond yang tidak banyak mengandung garam atau yang tidak ada gulanya ya. Kan biasanya suka ada almond tuh sudah digulain atau apa, itu jangan. Jadi almond yang netral aja ya, yang lebih alami ya. Nah, ya, jadi bagusnya itu menurut dari penelitian kami sih 4 sampai 6 kacang almond dikunyah pelan-pelan sampai terdapat itu kayak masanya almond itu kan lembut ya. Nah, baru ditelan pelan-pelan. Itu bisa sangat cepat membantu asam lambung dan juga mencegah asam lambung. Jadi kalau kita sebelum tidur misalnya kita bisa makan dulu si kacang almond ini. Ini si kacang almond ini populer banget buat yang punya asam lambung sangat parah banget ya. Yang pokoknya yang punya asam lambung parah, kacang almond adalah solusi yang sangat jitu. Solusi berikutnya, tenang, masih ada dengan teh. Tapi tehnya apa? Bukan teh ya, bukan black tea ya. Teh chamomile tea atau adas tea itu anis tea ya, atau fennel tea itu bagus sekali untuk bisa meredakan selaput lendir yang teriritasi di dalam perut ini kan, yang sudah terkontaminasi dengan asam lambung itu. Nah, itu si teh itu bisa meredakan. Nah, tapi juga untuk memilih teh, jangan memilih teh peppermint atau teh buah ya, fruity. Itu nggak bagus karena bisa malah tambah mengiritasi. Dan juga kalau peppermint itu kan dia meredakan mengendorkan otot ya. Nah, kalau otot itu menjadi kendor, otot perut terutama, itu malah tambah mengiritasi. Nah, jadi jangan pakai peppermint tea, dan jangan pakai fruit tea. Jadi pakailah chamomile, anis tea, dan juga fennel tea. Fennel tea itu ini teh apa ya itu fennel tea itu jintan. Sorry maaf, kok gue lupa ya. Jintan tea itu bagus banget ya. Biasa kan biasa dipakai masak itu sama ibu-ibu. Nah, jadi ini dipakai buat jadi teh. Atau sudah ada sih yang dijual sebagai teh jintannya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi di seduhnya ya, gitu. Kitab seduh aja yang sudah jadi tehnya jadi teh jintan, chamomile, anis, itu bagus. Oke, semoga itu bermanfaat juga. Ya, solusi berikutnya tenang juga masih ada. Patut dicoba biji rami. Biji rami ini biji-bijian yang sangat luar biasa sekali ya. Selain sehat, dia juga bisa membantu masalah-masalah dengan asam lambung ini. Jadi ketika si biji rami itu dikunyah dan dikonsumsi, ya, dia akan membentuk seperti agar-agar di dalam ya. Nah, jadi si agar-agarnya itu dia akan membantu melindungi dinding lambung ya, sehingga dia melindungi dari si asam lambungnya itu. Nah, jadi sangat patut untuk dicoba biji rami ini. Oke, eh, ada tips dari saya untuk biji rami ya. Biji rami itu kan bisa dibuat sebagai teh. Jadi 1 sendok teh biji rami ya direbus di dalam air kira-kira 250 ml ya. Perbandingannya seperti begitu. 1 sendok teh biji rami, 250 ml air, lalu direbus. Setelah itu baru kita minum cairannya itu secara perlahan-lahan ya. Jangan sampai mulut kebakaran atau tenggorokan kebakaran ya. Jadi perlahan-lahan diminum. Nah, itu bagus sekali. Hanya untuk biji rami, saya tetap sarankan untuk selalu banyak minum air karena si biji rami itu kan dia mengikat cairan. Nah, takutnya kan kita kita kan nggak mau sembelit ya. Jadi minumlah air banyak ya setelahnya itu atau sebelumnya. Sehingga kita tidak akan mendapatkan masalah dengan sembelit atau sulit ke belakang. Ya, kira-kira seperti gitu. Tapi untuk membantu menghilangkan asam lambung itu sangat bermanfaat sekali si biji rami ini. Obat yang sangat bagus sekali dari dapur. Tips berikutnya adalah resep nenek. Ini bagus banget ya. Sudah dari zaman dulu udah ada, tetapi mungkin kita sudah lupa, tidak pernah melakukannya seperti begitu. Tetapi ini juga sangat jitu dan bermanfaat sekali. Jadi tips dari nenek ini begini ya. Kita minum teh hangat chamomile tea
Terus sudah begitu, berbaringlah telentang selama 5 menit. Setelah itu, setelah 5 menit ya, kita minum lagi teh, lalu berbaring juga, tetapi dari pinggir ya. Jadi tidak tadi awalnya telentang, terus sudah gitu pinggir ya, menyamping gitu ya. Nah, setelah menyamping, bangun lagi, minum lagi tehnya. Tapi pas menyamping tadi 5 menit juga ya. Terus minum lagi tehnya. Setelah itu tengkurap 5 menit lagi. Nah, kenapa harus berguling-guling seperti begitu? Supaya si tehnya itu, si chamomile tea-nya itu bisa menyentuh keseluruhan dari dalaman kita itu. Dan itu benar-benar tadi awalnya sih gue ketawa-ketawa juga ya. Oh, kenapa kok bisa gitu? Ternyata bermanfaat banget. Ini juga cara yang bagus banget. Walaupun dari nenek kita, dari nenek moyang kita, udah dari zaman dulu, di mana-mana mereka yang melakukan. Dan gue juga konfirmasi dengan nenek-nenek yang datangnya dari Eropa, sama juga punya resep yang sama seperti begini. Jadi ini benar-benar resep udah seluruh dunia sama. Ternyata nenek-nenek kita tuh hebat sekali. Mereka mempunyai resep-resep alami yang luar biasa. Oke, ini bermanfaat. Silakan ditiru. Tips berikutnya masih ada dengan cuka sari apel. Gimana tuh cuka sari apel? Kan di sini udah asam, tambah asam lagi kan kebakar banget ya. Tapi enggak. Ini benar-benar bermanfaat karena si cuka sari apel itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia fungsinya akan berubah. Jadi dia bisa menetralkan kadar pH yang ada di dalam tubuh itu ya. Itu kan sebenarnya asam ya, tetapi ternyata membasahkan tubuh ya. Yang sudah asam itu malah dinetralkan. Nah, begitu cara kerjanya di dalam tubuh itu. Aneh-aneh tetapi nyata. Aneh-aneh tapi nyata. Iya, jadi cuka sari apel ini memang sehat banget ya. Tapi kalau untuk asam lambung, dia bisa menetralkan. Jadi yang tadinya asam itu malah menjadi basa. Nah, jadi bagus banget. Caranya gini ya, 1 sendok makan cuka sari apel, itu dimasukkan ke dalam air, ya kira-kira berapa liter ya? Eh, yang nggak ada sis di sini sih nggak aku lihat berapa liternya sih. Airnya ke dalam gelas, tapi airnya itu harus hangat-hangat suam ya. Jadi apa itu namanya? Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin tuh, hangat-hangat kuku ya namanya. Sorry aku lupa lagi namanya apa, hangat-hangat kuku kali ya. Jadi hangat suam kalau nggak salah sih. Ya itu seperti begitu, lalu diminumkan pelan-pelan. Manfaatnya gue udah coba luar biasa, cepet banget. Bahkan lebih bagus daripada yang apa tuh yang biasa gue minum itu apa? Lansoprazole atau apa itu namanya obat-obat itu. Ini yang si cuka sari apel dengan pakai air biasa gitu. Top Marco top banget. Dan nggak merusak lambung. Itu kerennya. Tips yang terakhir, ya the last but not least ya, makan aja makan, ngunyah permen karet. Tapi permen karetnya jangan permen karet pedas yang dari peppermint itu. Permen karet yang anak-anak itu yang bubble gum. Nah, kenapa itu begitu bagus diaplikasikan? Karena kan kita ngunyah ya. Waktu kita ngunyah itu kan kita memproduksi air liur. Nah, si air liurnya itu kan semakin banyak. Nah, itu si air liur kita itu yang akan membantu menetralisir asam lambung. Dan waktu kita nelen dan nelen lagi, itu akan mengembalikan si asam lambung itu ke tempatnya lagi. Dan sangat membantu banget. Simple tapi bermanfaat ya. Awalnya juga gue gak pernah kepikiran yang kayak gitu. Ternyata emang bisa loh yang kayak gitu. Tips yang bener-bener jitu dan bagus banget. Bisa dicoba kalau kalian mau dan kalian juga punya masalah dengan itu. Tapi mudah-mudahan kalian pada sehat-sehat semua ya. Oke, nah tadi semua ketujuh tips-tips gue udah keluarin semuanya ya. Nggak ada yang gue rahasiakan biar lo semua bisa dapat manfaatnya dan bisa juga sehat. Dan buat lo yang nggak punya penyakit ini, alhamdulillah ya. Semoga tambah sehat dan tambah kuat juga. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Buat kalian yang doyan kasih kritik, monggo silahkan dikritik channel ini. Karena gue juga butuh kritik kan, biar channel ini tambah bagus. Dan gue juga memberikan sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Bukan cuma untuk gaya-gayaan. Ngomong kayak profesor di depan
zoom in ya, atau di depan kamera ya, nggak juga. Tapi ya tujuannya sih untuk berbagi. Dan manfaatnya ya kita pasti untuk berbagi ya. Daripada gue udah capek-capek belajar terus gue nggak bagi-bagi kan, ngapain juga? Nggak bagus kan? Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Ciao, hasta luego.